Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Maulana dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah analisis proses bisnis. Oke, untuk jawaban yang pertama yaitu sebutkan perbedaan DMIC dan DFSS. Untuk DMIC yaitu terdiri dari Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Define untuk menentukan masalah, Measure untuk mengumpulkan data, Analyze untuk menemukan penyebab masalah, kemudian Improve untuk memperbaiki masalah, lalu Control untuk memantau perbaikan, kemudian untuk DMADP. Untuk DMADP yaitu Define, Measure, Analyze, Design, kemudian Verify. Define sendiri untuk menentukan kebutuhan pelanggan, Measure untuk menetapkan metode kinerja, Analyze untuk opsi desain untuk buat desain baru, kemudian Verify untuk uji desain baru. Dari beberapa poin di atas, perbedaannya ialah DMIC untuk memperbaiki yang sudah ada, kemudian untuk DFSS atau DMADV berfungsi untuk membuat yang baru pada metodologi Lean Six Sigma. Kemudian catatan untuk jurnal 1. Dalam jurnal 1 membahas tentang metodologi Lean Six Sigma 4.0 untuk mengoptimalkan eksperimen profesional dalam manajemen operasi. Artikel ini membahas penggunaan prinsip Lean Six Sigma dan metodologi DMIC untuk mengusulkan kerangka kerja baru untuk pengujian kinerja karyawan. Penelitian ini menghubungkan pengumpulan kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi dampak intervensi Lean Six Sigma pada proses manajemen tes. Kerangka kerja LSS atau Lean Six Sigma 4.0 memecahkan masalah pengujian variabilitas tinggi dalam manajemen operasi dengan menerapkan prinsip Lean Six Sigma dan metodologi DMIC untuk optimasi proses. Mengikuti langkah-langkah DMIC, Define, Measure, Analyze, Improve, Control, kerangka kerja ini bertujuan yang pertama untuk mengidentifikasi masalah, kedua mengukur kinerja, kemudian yang ketiga analisa akar penyebab, kemudian yang keempat peningkatan proses, dan yang kelima adalah kontrol proses. Nah, di sini untuk mengidentifikasi masalah mengidentifikasi dengan jelas masalah, kemudian dengan variabilitas tinggi dan menetapkan tujuan perbaikan yang spesifik. Kemudian untuk pengukuran kinerja saat ini yaitu mengukur variabilitas proses pengujian untuk memahami cakupan masalahnya. Lalu untuk analisis akar penyebab, melakukan analisis penyeluruhan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi dalam variabilitas pengujian. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan proses, di mana menerapkan solusi untuk mengatasi akar masalah yang teridentifikasi dengan tujuan mengurangi varians dan meningkatkan efisiensi. Kemudian kontrol proses, menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk mempertahankan peningkatan yang telah dilakukan untuk menghindari pengujian berulang dengan varian tinggi dengan menerapkan langkah-langkah ini secara sistematis dalam kerangka kerja LSS. Organisasi dapat mengoptimalisasikan operasi mereka, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas dan
memastikan kepatuhan terhadap peraturan dalam penyelenggaraan ujian profesional. Studi kasus menunjukkan bahwa Lean Six Sigma atau LSS memiliki dampak positif pada manajemen pengujian, seperti peningkatan pemeriksaan kesehatan kerja, identifikasi outlier proses, harian diprioritaskan, dan tindakan perbaikan diimplementasikan, termasuk tindakan pengendalian untuk keberhasilan berkelanjutan. Analisis penggunaan Pareto dan matriks sebab akibat, kemudian pendekatan yang berfokus pada akar permasalahan, sementara perangkat lunak Minitab digunakan untuk pemantauan real time. Temuan tersebut menunjukkan keefektifan LSS dalam mengoptimalkan proses pemeriksaan kesehatan profesional. Pergantian penyediaan layanan kesehatan di organisasi dapat menyebabkan peningkatan signifikan biaya pemeriksaan kesehatan kerja. Studi ini menemukan bahwa pergantian tersebut meningkatkan biaya pemeriksaan hingga 89% setiap tahunnya. Ini menunjukkan pentingnya manajemen yang efektif dan optimalisasi proses pemeriksaan untuk mengurangi biaya tidak perlu dan memastikan penggunaan sumber daya secara efektif. Oke, untuk catatan jurnal kedua mungkin dilewat karena sama dengan catatan jurnal pertama. Nah, lanjut ke jurnal ketiga. Ringkasannya yaitu membahas tentang mengembangkan kerangka kerja Lean Six Sigma dan BIM untuk meningkatkan kemampuan melampaui manufaktur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan proyek konstruksi dengan menggabungkan metode LSS dengan pemodelan informasi dalam perancangan dan pembangunan elemen bangunan di lokasi. Dalam studi kasus ini, sebuah perusahaan konstruksi menggunakan metodologi Lean Six Sigma dan Building Information Modeling BIM untuk mengidentifikasi nilai tambah dalam proses konstruksi dari limbah non-produktif dan meningkatkan keberlanjutan dengan menerapkan prinsip LSS. Mereka berhasil mengoptimalkan dan melakukan standarisasi offset manufaktur OSM. Selain itu, mereka menggunakan teknologi BIM untuk merancang kaki yang dapat dibuat di lokasi dan mudah diangkut dengan pemasangan minimal di lokasi dan perbaikan minimal. Pendekatan ini meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, konsumsi energi, cacat, dan memperpendek jadwal penyelesaian proyek. Sebuah perusahaan konstruksi Irlandia melakukan beberapa perbaikan nyata pada produksi rak pipa modular untuk industri farmasi. Menggunakan metode Lean Six Sigma dan Building Information Modeling atau BIM. Beberapa perbaikan tersebut adalah optimasi dan standarisasi proses OSM menggunakan prinsip LSS. Gunakan BIM untuk perancangan platform yang dapat dibuat di lokasi dan mudah diangkut dengan perakutan minimal di lokasi dan pengerjaan ulang minimal. Untuk meningkatkan produktivitas proses produksi, mengurangi pemborosan dalam proses konstruksi, konsumsi energi yang rendah, mengurangi jumlah cacat pada produk akhir, mempercepat rencana penyelesaian proyek. Perusahaan menggunakan BIM untuk merencanakan pangkalan yang dapat dengan mudah dibuat dan diangkut di lokasi dengan instalasi minimal di lokasi dan meminimalkan pengerjaan ulang dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Gunakan BIM untuk membuat model dasar 3D yang terperinci dan tepat yang memungkinkan perencanaan dan desain tepat. Rancang alat sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan proses konstruksi dan membuatnya cocok untuk
pembuatan di luar lokasi. Pastikan alasannya bersifat modular dan dapat mudah dirakit dan diangkut ke lokasi produksi. Gunakan prinsip dan siksiknya untuk menyederhanakan proses manufaktur yang mengurangi pemborosan. Berkoordinasi dengan pemasok, kontraktor, perancang, dan insinyur dengan pengalaman dan produksi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Kemudian yang keenam, melakukan studi terperinci selama tahap rencana untuk memfasilitasi transportasi yang efisien dan pengiriman slip tepat waktu. Kemudian yang ketujuh, identifikasi tantangan seperti kompleksitas, desain, logistik, transportasi, dan kebutuhan akan keahlian desain tingkat lanjut. Kemudian untuk catatan jurnal keempat, yaitu membahas tentang pembelajaran reflektif dalam teori peningkatan kualitas. Dalam studi ini, para profesional berbagi pengalaman mereka tentang kursus manajemen mutu di pendidikan tinggi yang menekankan pemecahan masalah dunia nyata dan pembelajaran langsung. Para profesional mengevaluasi kursus manajemen mutu secara positif dalam hal pembelajaran reflektif dan pemecahan masalah nyata. Struktur kursus mencakup pembelajaran berbasis modul dan penerapan praktis alat peningkatan kualitas pada proyek nyata di tempat kerja mereka. Dianggap sebagai konsep orisinal dan layak. Pendekatan berbasis masalah pedagogis PBL pembelajaran reflektif disorot sebagai faktor motivasi bagi siswa profesional yang mengarah pada pembelajaran tinggi menuju metode lain dan peningkatan kualitas. Menggabungkan teori dengan pelatihan nyata dan kesempatan menerapkan teori untuk memecahkan masalah praktis sangat dihargai di kalangan siswa yang berkontribusi terhadap pembelajaran bermakna. Secara keseluruhan, desain kursus penekanan pada pembelajaran reflektif dan pemecahan masalah dunia nyata diterima dengan sangat baik oleh profesional yang menyelesaikan kursus. Kesimpulan terpenting tentang integrasi teori dan pembelajaran nyata dari sudut pandang siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa profesional menghargai integrasi teori dalam pembelajaran nyata, terutama melalui pembelajaran modular, di mana teori berada diterapkan dalam praktek masalah. Kemudian yang kedua, pembelajaran reflektif difasilitasi oleh komentar dari guru dan sesama siswa pada laporan sementara, meningkatkan pembelajaran dan pemahaman tentang metode lain, dan peningkatan kualitas. Siswa menghargai kesempatan untuk mengerjakan proyek perbaikan di tempat kerja mereka di sela-sela proses. Mungkin mereka menerapkan pengetahuan teoritis pada masalah bisnis nyata. Untuk yang keempat, struktur mata kuliah yang mencakup penerapan praktis teori dalam proyek nyata menghasilkan pembelajaran siswa yang tinggi dan pemahaman tentang metode peningkatan kualitas. Dan yang terakhir adalah metode evaluasi yang memuat laporan akhir berdasarkan tahapan kerja peralihan sangat dihargai oleh siswa dan memberikan kontribusi terhadap pengalaman belajarnya. Secara keseluruhan, perspektif siswa menekankan nilai mengintegrasikan teori ke dalam pelatihan kehidupan nyata dalam kursus manajemen mutu yang mengarah pada aplikasi praktis dan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep peningkatan kualitas. Metode penilaian akhir yang terdiri dari berisi laporan sementara dan laporan akhir berdampak positif terhadap pembelajaran siswa secara keseluruhan pada mata kuliah manajemen mutu. Berikut adalah beberapa poin penting tentang dampak
metode penilaian ini. Metode penilaian yang cukup banyak tugas dan laporan akhir yang disangatkan oleh siswa karena memberikan umpan balik dan keterlibatan dari teman sejawat dan guru dalam pembelajaran reflektif. Siswa menemukan nilai dalam penilaian laporan akhir yang berkaitan dengan persyaratan kerja karena memungkinkan mereka untuk memasukkan teori-teori studi ke dalam proyek, tapi mereka memberikan umpan balik mengenai kemajuan mereka melalui laporan sementara. Yang ketiga, struktur modular kursus dengan pertemuan penuh waktu dan mengerjakan proyek perbaikan diantaranya konsisten dengan metode penilaian ini dan dinilai oleh siswa yang bekerja dan belajar pada waktu yang sama. Kemudian untuk yang keempat, pada metode penilaian ini mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka pada proyek peningkatan tempat kerja sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang berharga. Sebagian besar siswa menyatakan. Kemudian untuk yang kelima, sebagian besar siswa menyatakan bahwa proyek yang mereka kerjakan mempunyai dampak sedang hingga signifikan, yang menunjukkan efektivitas metode evaluasi dalam mendorong penerapan praktis dan pemahaman metode peningkatan kualitas secara keseluruhan. Metode penilaian akhir yang mencakup laporan sementara dan laporan akhir meningkatkan pembelajaran siswa dengan mempromosikan pembelajaran reflektif, penerapan teori secara praktis, dan keterlibatan yang bermakna dengan konsep peningkatan kualitas dunia nyata. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata maupun tindakan kurang berkenan bagi pendengar sekalian. Dengan ini, presentasi jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah analisis proses bisnis saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.